Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sega dengan NIM 2209036050. Kali ini saya akan mempresentasikan PPT Metopen dengan judul Analisis Kepuasan Pelanggan dengan menggunakan metode Circle dan Kano Model, studi kasus kuantum biliar Samarinda. Yang pertama itu ada topik pembahasan, yaitu bab 1 pendahuluan, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian. Bab 2 landasan teori, ada penelitian terdahulu, dan bab 3 yaitu metodologi penelitian, yaitu ada lokasi penelitian, waktu penelitian, tahapan penelitian, dan diagram alur kegiatan. Oke, selanjutnya yaitu ada latar belakang bab 1. Dalam perkembangan sektor jasa di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, nyaman, dan berkualitas. Selanjutnya yaitu dalam industri biliar, kualitas layanan bukan sekedar pelengkap, melainkan faktor krusial yang menentukan apakah seseorang pemain akan kembali lagi atau tidak. Pelanggan saat ini tidak hanya datang untuk menyewa meja atau melihat merek bola yang digunakan, tapi mereka sangat memperhatikan pengalaman bermain secara menyeluruh. Dalam bisnis biliar ini, mengusung konsep interior modern yang menarik di ruang tertutup dengan fokus utama dan aspek interaksi personal, kecepatan servis, dan kepuasan pengalaman pengunjung. Walaupun keunggulan tersebut menjadi prioritas, pada realita yang masih sering ditemukan selisih antara ekspektasi yang diharapkan pelanggan dengan kualitas pelayanan yang benar-benar mereka rasakan di lokasi. Oke, selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Apa aja sih rumusan masalahnya? Yang pertama, bagaimana persepsi dan harapan pelanggan terhadap kualitas pelayanan di kuantum biliar. Yang kedua, bagaimana mengidentifikasi atribut-atribut pelayanan yang menjadi prioritas bagi kepuasan pelanggan dan memberikan usulan perbaikan pada atribut-atribut di kuantum biliar. Yang ketiga, bagaimana usulan perbaikan yang diberikan kepada kuantum biliar. Adapun tujuan penelitian itu adalah 1. Menganalisis dan mengidentifikasi persepsi serta harapan pelanggan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh kuantum biliar. Yang kedua, mengetahui atribut-atribut pelayanan yang menjadi prioritas kepuasan bagi pelanggan. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan pada kuantum biliar. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi akademisi memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai perusahaan dengan metode Circle dan model Kano. Yang kedua, bagi penyedia jasa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil prioritas atribut pelayanan kualitas jasa di kuantum biliar. Yang ketiga, sebagai sarana pengaplikasian ilmu teknik industri yang didapatkan selama masa perkuliahan, khususnya mengenai kualitas pelayanan. Oke, selanjutnya yaitu ada bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, saya menggunakan teori manajemen jasa. Menurut Hamdi dan kawan-kawan, 2021, pemasaran merupakan salah satu aktivitas utama yang harus dijalankan oleh setiap perusahaan, baik yang bergerak di dalam bidang barang maupun jasa, guna menjaga kelangsungan usaha. Istilah pemasaran berasal dari kata pasar yang merujuk pada kumpulan calon pelanggan yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan transaksi guna memenuhi kebutuhan atau kegiatan tersebut. Yang kedua, model Kano. Menurut Rizky dan kawan-kawan 2021, Kano bertujuan untuk mengelompokkan atribut-atribut produk atau layanan berdasarkan kemampuannya dalam memuaskan pengguna. Dengan pendekatan ini, atribut-atribut tersebut dapat dikelompokkan ke dalam berbagai kategori berdasarkan tingkat kepuasan atau kebutuhan yang mereka penuhi bagi pengguna. Selanjutnya ada Circle. Menurut Farid 2024 dalam Fernanda dan kawan-kawan 2019, salah satu teknik yang paling sering dipakai untuk menilai kualitas layanan adalah Circle. Proses pengukuran kualitas untuk barang berwujud sama dengan proses pengukuran kualitas untuk jasa. Strategi ini menunjukkan dua pertanyaan berbasis skala untuk setiap item. Apakah kinerja bagus dan apakah signifikan bagi pelanggan? Selanjutnya ada Skala Likert. Skala Likert pertama kali dikembangkan oleh Francis Likert pada tahun 1932 sebagai metode untuk mengukur sikap secara ilmiah dan tervalidasi. Dalam konsep aslinya, skala Likert adalah seperangkat pernyataan yang ditunjukkan untuk situasi nyata atau hipotesis yang diteliti, di mana partisipan diminta menunjukkan tingkat persetujuan mereka dari sangat setuju hingga sangat
hingga sangat setuju pada skala metrik. Oke, selanjutnya, di sini ada tabel skala Likert yang menunjukkan sangat puas, puas, cukup puas, kurang puas, dan tidak puas. Yang memiliki nilai 5, 4, 3, 2, 1. Yang berarti dari setiap pelanggan bisa memilih dari tidak puas hingga sangat puas. Oke, selanjutnya ada metode better and worse menurut Ramdhani 2004. Untuk mengetahui klarifikasi atribut yang dibutuhkan sebuah kanal, digunakan perhitungan better and worse. Koefisien pemenuhan untuk perhitungan IBT if better than berkisar antara 0 dan 1. Jika nilainya lebih dari 1, maka pengaruh ketersediaan layanan terhadap kepuasan pelanggan meningkat. Sedangkan IWT if worse than, jika nilai yang dihasilkan mendekati min 1, maka kekurangan fitur layanan akan meningkatkan ketidakpuasan pelanggan. Karena koefisien kepuasan berkisar antara minus 1 dan 0, yang persamaan dapat dilihat pada persamaan 2 dan titik 3 sebagai berikut. Ya, ini ada eh, cara yang dipakai untuk mengukurnya adalah A tambah 0A, A tambah O, A tambah O tambah M tambah I sama dengan O tambah MA tambah O tambah M tambah I kali min 1. Selanjutnya ada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Ya, pertama adalah uraian penelitian. Penelitian ini dilakukan di kuantum biliar, sehingga dapat dilakukan peningkatan kualitas pelayanan pada kuantum biliar tersebut dengan melakukan pengukuran tangible, reliability, responsive, assurance, dan empati. Maka tingkatan kualitas pelayanan dapat diindikasikan, sedangkan model Kano melakukan pengukuran must be one, dimensi activity, indifference, reference, dan questionnel. Selanjutnya ada lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di Kuantum Biliar, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Waktu penelitian dilakukan mulai dari pengumpulan data, pengolahan data sehingga analisis hasil, itu antara bulan Mei 2026 hingga November 2026. Selanjutnya tahapan penelitian. Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan yang harus dilakukan, di antara adalah tahapan persiapan, tahapan pengumpulan data, tahapan pengolahan data, tahapan analisis, dan pembahasan, serta tahap penutup. Kita ada tahap persiapan. Penelitian pada kuantum biliar ini diawali dengan tahapan persiapan yang mencakup kegiatan observasi lapangan dan studi literatur guna mengidentifikasi permasalahan secara mendalam. Oke, selanjutnya tahapan pengumpulan data. Itu ada dua tahapan pengumpulan data, data primer dan data sekunder. Nah, data primer itu adalah data profil pelanggan yang terdiri dari nama, alamat, jenis kelamin pelanggan, dan umur yang dapat dari penyebaran kuesioner. Selanjutnya, data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dapat digunakan sebagai data pelengkap penelitian. Dan data sekunder terdiri dari profil penyedia layanan dan struktur organisasi penyedia layanan. Oke, selanjutnya ini ada diagram alir penelitian yang dapat dilihat di sini. Ada pun tahapan persiapan dan batasan masalah, selanjutnya sampai akhir, kesimpulan dan saran. Nah, ini adalah jadwal kegiatan dari awal penyusunan sampai sidang akhir, sampai terakhir. Dari awal bulan Mei sampai November. Oke, ini pun ada daftar pustaka yang dipakai. Nah, beberapa yang saya masukkan dari laporan. Oke, sekian. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya telah paparkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.